Assalamualaikum anak-anak kelas 7. Untuk materi bab 3 perumusan dan pengesahan UUD 1945. Baik, UUD 1945 sebagai konstitusi pertama. Konstitusi adalah hukum dasar, dan hukum dasar ada yang tertulis dan tidak tertulis. Tertulis disebut UUD, tidak tertulis disebut konvensi. Nah, dalam arti sempit disebut dengan undang-undang dasar, dan dalam arti luas artinya keseluruhan hukum dasar. Menurut Carl Schmitt, membagi konstitusi menjadi pengertian pertama arti absolut, relatif, positif, dan ideal. Ada di buku paket halaman 60. Artinya konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, prinsip dasar politik, serta sumber hukum tertinggi suatu negara, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Tujuan konstitusi pertama membatasi kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang, melindungi HAM dan menjamin hak perlindungan hukum bagi warga negara, dan ketiga, pedoman dalam penyelenggaraan negara. Keterikatan konstitusi dan dasar negara terletak pada gagasan dasar, cita-cita, tujuan negara dalam pembukaan suatu negara. Nah, dalam dasar negara tercantum dalam konstitusi negara, ya, Pancasila ada di pembukaan UUD 45. Sifat konstitusi adalah fleksibel, mudah mengikuti perkembangan zaman, dan rigid atau kaku, artinya tidak mudah diubah hukum dasarnya. Konstitusi dalam 4 periode. Ada 4 periode penggunaan konstitusi di Indonesia. Yang pertama UUD 45, kedua konstitusi RIS, yang ketiga UUD sementara 1950, dan yang keempat adalah UUD 1945 yang masih berlaku hingga saat ini. Proses perumusan dan pengesahan UUD 1945 yaitu pertama, pembahasan dimulai pada sidang BPUPKI kedua 10-16 Juli 1945. Kemudian ada penandatanganan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 yang merupakan cikal bakal teks pembukaan UUD 45 serta pengesahannya yaitu pada sidang PPKI 18 Agustus 1945. Panitia Perumus Hukum Dasar diketuai oleh Insinyur Soekarno, Panitia Kecil Perancang Hukum Dasar oleh Ketua Dr. Supomo, dan Panitia Penghalus Bahasa oleh Husein Jairiningrat, Agus Salim, dan Dr. Supomo. Sistematika UUD 45 sebelum amandemen pada saat pertama kali disahkan terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Namun setelah mengalami amandemen sebanyak 4 kali, maka hanya terdiri dari 2 bagian, yaitu pembukaan dan batang tubuh. Komponen batang tubuh sebelum dan sesudahnya bisa kalian baca sendiri. Perbedaan naskah Piagam Jakarta dan rancangan UUD yang disahkan pada sidang PPKI. Pertama, ada kata mukadimah menjadi pembukaan, sila pertama. Kemudian ada lagi pasal 6. Presiden awalnya mencantumkan agama Islam, kemudian hanya mensyaratkan orang Indonesia asli. Pasal 29 mengenai negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam menjadi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Arti penting dari UUD 45. Pertama, pedoman dalam mengatur dan mengelola kehidupan bernegara. Hukum tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Memuat cita-cita bangsa Indonesia, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Berisi tentang bentuk negara, fungsi, tujuan negara, sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, dan lain-lain. Peran dan semangat para tokoh perumus UUD 45. Peran atau sikap yang dapat diteladani yaitu pertama dari jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi, menyelesaikan perbedaan pandangan yang ada, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta berjiwa besar dan cinta tanah air. Semangat adalah tekad dan dorongan yang kuat dari dalam diri untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Semangat dan komitmen para pendiri bangsa diantaranya adalah mengutamakan musyawarah, menghargai pendapat tanpa pamrih, kerja keras, rela berkorban, keberanian, mengutamakan persatuan dan kesatuan, mencari mufakat serta menghindari kekerasan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa absen di link yang ada di GCR. Terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.